Baik, untuk mengulas berkenaan dengan dinamika politik Indonesia termasuk pilkada yang sedang berlangsung ketika ini, bersama saya di talian adalah Ahmad Fadlullah, Eksekutif Penyelidikan dan Khidmat Nasihat KRA Group. Selamat tengah hari, Saudara Ahmad Fadlullah. Selamat siang, Pak. Baik, pertama sekali mungkin boleh terangkan apakah kerusi dan kawasan panas yang menjadi perhatian dan mengapa ia menarik untuk diperhatikan? Ada beberapa daerah yang berlangsung cukup panas dan menarik untuk diperhatikan di Pilkada 2024 ini. Yang pertama tentu saja Jakarta, karena ini adalah ibu kota sampai hari ini. Dan berdasarkan hasil survei, terutama dua paslon itu elektabilitasnya sangat ketat sehingga sangat menarik untuk diikuti. Yang kedua, karena Presiden ke-7 Joko Widodo ikut turun langsung di Jakarta sehingga menambah panas suasana Pilkada Jakarta 2024. Jadi Pilkada Jakarta ini adalah persaingan antara PDIP dengan Kim Plus, tapi secara spesifik juga dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Jadi ini pertarungan siapa yang akan memenangkan Jakarta. Yang kedua tentu saja yang paling panas dan menarik untuk diperhatikan itu Jawa Tengah. Nah ini karena pertama Jawa Tengah ini adalah basis PDIP. Yang kedua karena ini adalah tempatnya Jokowi. Jadi ini pertarungan PDIP dengan Jokowi. Siapa yang akan merebut wilayah ini? Pada Pilpres kemarin Jokowi mampu mengantarkan Prabowo memenangkan Jakarta, memenangkan Prabowo di Jawa Tengah. Maka di 2024 ini PDIP pasti tidak mau kembali kalah di Jawa Tengah, di kandangnya sendiri. Yang ketiga yang cukup menarik juga yaitu Sumatera Utara, karena di sana ada menantu daripada Joko Widodo, yaitu Bobi Nasution. Sekian, Pak. Ya. Saudara Ahmad, dalam masa yang sama, Kridayanti Rano Karno Gilang Dirga antara sosok popular dalam pilkada kali ini, dan sejauh mana pengaruh mereka di bidang seni dapat diterjemahkan ke dalam kotak pungutan suara? Popularitas artis itu tidak otomatis mengerek elektabilitas paslon. Tidak semua ya. Ada beberapa yang memang mampu mengerek elektabilitas, kayak misalnya di Jakarta Rano Karno itu mampu karena dia sebagai tokoh Betawi, artis. Faktor keberadaan Rano Karno itu sangat penting bagi Pramono, karena ini tentu saja bagi warga Betawi, karena ini tokohnya, maka pengaruh dia sebagai artis, pengaruh dia sebagai tokoh Betawi itu sangat penting. Jadi keberadaan Rano Karno itu bisa mengerek elektabilitas Pramono Anung yang sebetulnya sangat tidak diperhitungkan di Pilkada Jakarta ini, tapi sekarang di survei-survei terakhir justru angkanya di atas Ridwan Kamil yang di awal digadang-gadang akan menang dengan mudah. Nah, tapi di beberapa kasus yang lain seperti Krisdayanti, seperti Gilang Dirga, faktor artis itu tidak terlalu berpengaruh, Pak. Buktinya Krisdayanti sepertinya sulit untuk menangkan di daerahnya, begitupun dengan Gilang Dirga. Karena Gilang Dirga ini di Bandung Barat juga akan melawan artis juga, Pak. Namanya Hengki Kurniawan. Beliau ini mantan wakil bupati sebelumnya. Jadi kalau kasus Gilang Dirga ini sepertinya susah juga untuk menang di Bandung Barat. Demikian, Pak. Ya. Dan pergeseran hubungan antara Bapak Jokowi dan Megawati, adakah
anda melihat ini sebagai konflik peribadi atau refleksi dinamik kekuasaan antara pemimpin lama dan baru dalam PDIP? Saya melihat ini murni konflik pribadi karena ada beberapa keinginan Jokowi pada saat menjadi presiden itu tidak dipenuhi oleh Megawati. Misalnya keinginan Presiden Jokowi waktu itu untuk memimpin 3 periode tapi tidak dipenuhi oleh Megawati karena dianggap tidak sesuai dengan undang-undang. Di sisi yang lain ada pandangan, ada perasaan dari Presiden Jokowi dirinya merasa dalam tanda kutip dihina, direndahkan oleh Megawati sebagai presiden. Mungkin masyarakat sudah tahulah video-video, foto-foto yang beredar perlakuan Megawati terhadap Jokowi. Tapi juga bisa jadi karena memang kenapa Presiden Jokowi sampai hari ini masih sangat aktif walaupun sudah bukan lagi presiden, bahkan secara tidak langsung menantang Megawati. Misalnya di Jawa Tengah kenapa dia ikut turun kampanye secara langsung untuk mengkampanyekan Lutfi, menantang Andika calon dari PDIP. Ya, bisa jadi karena memang dalam diri Presiden Jokowi sendiri ada ambisi untuk melanjutkan kekuasaan ya lewat orang-orang yang dia percaya begitu. Termasuk di Jakarta, Ridwan Kamil merupakan orang yang dia anggap percaya sehingga dia turun langsung untuk mengkampanyekan Ridwan Kamil di Jakarta. Kalau Bobi Nasution di Sumatera Utara memang merupakan menantunya sendiri. Termasuk di Jawa Timur, Ibu Khofifah, yaitu orang yang sangat dekat dan dipercaya oleh Presiden Jokowi. Selain provinsi-provinsi besar itu sebetulnya ada puluhan daerah yang mendapat endorse langsung oleh Presiden Jokowi untuk bisa memenangkan pilkada di 2024 ini. Demikian, Pak.